Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adris Kalvari. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu komunikasi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Pengertian kelompok. Yang pertama adalah sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Pengertian kelompok yang kedua adalah sekumpulan orang yang saling bergantung, saling memengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Pengertian kelompok. Komunikasi kelompok. Menurut Wirianto, komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Michael Burgon dalam pernyataan Wirianto, komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Jenis kelompok ada 2, satu kelompok berorientasi tugas dan kelompok berorientasi pribadi dan sosial. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas ada 2 macam, yaitu kelompok duplikasi kegiatan dan kelompok beban berjalan. Kelompok duplikasi kegiatan adalah setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya, semua anggota menanam pohon. Yang kedua, kelompok beban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Dan jenis kelompok yang kedua adalah kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Contohnya kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. Biasanya kelompok ini bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu, sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi kelompok ada 3, yaitu lingkaran, bintang, jaringan penuh. Yang pertama, lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Yang kedua, jaringan bintang. Situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Dan yang terakhir, jaringan penuh. Menurut Ruben dan Stewart, jaringan ini adalah setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, pengertian komunikasi organisasi. Menurut DeVito, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu fungsi komunikasi 1. Fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan
keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. 1. Fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, teori organisasi. Teori organisasi yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas manusia dalam organisasi, didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Teori organisasi yang kedua adalah pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengatur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengadilan kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam mengambil keputusan organisasi. Teori organisasi yang ketiga adalah pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjaannya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai mengirim pesan semata. Komunikasi terintegrasi dalam organisasi sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Dan konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Selanjutnya, mengelola konflik. Pertama, persaingan. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau
berpengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua yaitu kolaborasi. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesempatan bersama yang mengikat saat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama, memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Yang ketiga, akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Dan yang keempat, menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.